Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Pujiono SEAKM SI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman 2024F yang kami banggakan. Sebelumnya di sini izinkan kami dari kelompok 6 mempresentasikan materi mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Wahidah Putri Nabila dengan NIM akhir 073. Kemudian ada Siti Karisa Maja 014, Iska Syaratul Adima 046, Anissa Nadia Ramadana 059, Dimas Kartika Sekar Arum 107 dan juga Aurelia Cantika dengan NIM akhir 262. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan masuk pada materi yang telah disajikan pada slide berikutnya. Accounting yang pertama yaitu ada entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama ada investor, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada auditor, yang keempat ada pemerintah, dan yang terakhir ada kreditur. Nah, apa aja sih perannya? Nah, investor itu menggunakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan keputusan investasi. Nah, di perusahaan itu menggunakan standar akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang disajikan tersebut akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Nah, auditor menggunakan ini untuk memeriksa dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ada pemerintah digunakan untuk mengawasi penerapan standar akuntansi serta menggunakan laporan keuangan untuk keperluan pajak, regulasi, dan pengawasan ekonomi. Yang terakhir ada kreditur, yaitu menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang sebelum memberikan suatu pinjaman. Pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Standar akuntansi sendiri merupakan pedoman atau aturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, agar laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat dipercaya oleh para pengguna, seperti investor, manajemen, dan pemerintah. Dengan adanya standar akuntansi, setiap perusahaan memiliki pedoman yang sama dalam menyusun laporan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan transparan. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan standar akuntansi. Lembaga utama adalah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, yang merupakan organisasi profesi akuntan di Indonesia. Di bawah IAI terdapat beberapa dewan yang bertugas menyusun standar akuntansi, seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS, serta Dewan Standar Akuntansi Pemerintah atau DSAP. Masing-masing lembaga tersebut memiliki fokus pada sektor yang berbeda. IAI sebagai organisasi profesi memiliki peran penting dalam mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. Di dalam IAI terdapat beberapa dewan yang memiliki tugas khusus. DSAK bertugas menyusun standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh perusahaan atau entitas bisnis. Kemudian, DSAS bertugas menyusun standar akuntansi yang berkaitan dengan transaksi berbasis syariah, seperti yang digunakan pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, terdapat DSAP yang menyusun standar akuntansi untuk sektor pemerintahan sehingga laporan keuangan pemerintah dapat disusun secara transparan dan akuntabel. Lembaga penetap standar akuntansi memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, menyusun dan menetapkan standar akuntansi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua, menyesuaikan standar tersebut dengan perkembangan ekonomi, bisnis, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Ketiga, standar tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan dan akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya standar yang jelas, laporan keuangan menjadi lebih transparan, dapat dipercaya, serta memudahkan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.
Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait pengertian legitimasi dalam penetapan standar akuntansi. Jadi di sini, legitimasi itu merupakan proses penetapan standar yang dapat diartikan sebagai pengakuan dan juga penerimaan dari berbagai pihak bahwa standar akuntansi yang ditetapkan itu merupakan standar yang sah, dapat dipercaya, dan juga layak untuk digunakan. Nah, hal ini tuh sangat penting dikarenakan standar akuntansi ini tidak hanya digunakan oleh satu pihak saja, tetapi oleh banyak pihak yang berkepentingan. Nah, misalnya di sini, yang pertama ada perusahaan, yang dimana perusahaan di sini menggunakan standar akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada investor, yang dimana investor menggunakan laporan tersebut untuk mengambil keputusan dari investasi. Nah, selain itu ada juga auditor, yang dimana menggunakan standar akuntansi sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dan ada pemerintah sebagai pihak regulator serta masyarakat yang membutuhkan informasi keuangan yang transparan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya legitimasi, maka standar akuntansi ini dapat diterima secara luas oleh berbagai pihak dan juga dipercaya sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian mengapa legitimasi dalam penetapan standar itu sangat penting? Di sini yang pertama, dikarenakan legitimasi itu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap standar akuntansi. Nah, ketika proses penyusunan standar ini dilakukan secara terbuka dan juga melibatkan berbagai pihak, maka masyarakat akan lebih percaya bahwa standar tersebut dibuat secara objektif dan juga profesional. Kemudian yang kedua, mencegah dominasi kepentingan kelompok tertentu, yang dimana hal ini mengartikan bahwa standar akuntansi itu tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Misalnya, perusahaan atau pemerintah. Tetapi dengan adanya legitimasi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder. Kemudian yang ketiga, menjamin standar yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, di mana hal ini dikarenakan sebelum ditetapkan, standar ini biasanya melalui proses penelitian, kemudian diskusi, dan juga evaluasi dari para ahli. Kemudian yang keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan standar. Jadi, proses penyusunan standar ini dilakukan secara jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, dan yang kelima, memastikan bahwa standar itu dapat diterapkan secara luas dalam praktik oleh berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya legitimasi, maka standar akuntansi ini bisa saja dianggap tidak adil atau tidak mewakili kepentingan semua pihak, sehingga kepercayaan terhadap standar tersebut akan dapat menurun, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tahapan dalam penyusunan standar akuntansi itu sendiri. Di sini tahap yang pertama adalah agenda setting. Jadi pada tahap ini, lembaga penyusun standar ini akan menentukan topik dan juga isu akuntansi yang perlu dibahas. Nah, biasanya isu ini muncul dikarenakan adanya perkembangan ekonomi, kemudian perubahan dari praktik bisnis, atau kebutuhan akan standar yang lebih relevan lagi. Kemudian tahapan yang kedua yakni research and discussion, di mana pada tahap ini dilakukan penelitian dan juga diskusi terkait isu yang telah ditentukan. Jadi para ahli akan menganalisis berbagai alternatif solusi yang dapat digunakan dalam penyusunan standar akuntansi itu sendiri. Kemudian di sini ada tahapan yang ketiga adalah exposure draft, di mana pada tahap ini disusun rancangan standar akuntansi yang kemudian akan dipublikasikan kepada publik supaya dapat diketahui oleh berbagai pihak. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah final standard, yang dimana pada tahap ini rancangan standar yang telah melalui proses pembahasan akan disempurnakan dan juga akan ditetapkan secara resmi menjadi standar akuntansi yang saat itu sedang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah public comment, di mana pada tahap ini masyarakat, kemudian akademisi, praktisi, serta stakeholder lainnya dapat memberikan tanggapan, kemudian kritik maupun saran terhadap standar yang telah disusun. Sehingga nantinya standar akan dapat terus dievaluasi dan juga disempurnakan apabila hal itu diperlukan. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat proses penetapan standar akuntansi yang ada di Indonesia pada saat ini. Jadi, di Indonesia sendiri, standar akuntansi itu disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi, lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan juga menetapkan standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, di sini prosesnya biasanya dimulai dari penyusunan rancangan standar oleh DSAK berdasarkan kebutuhan praktik akuntansi yang saat ini berkembang. Setelah itu, rancangan tersebut akan dipublikasikan dalam bentuk exposure draft sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan juga para praktisi akuntansi. Kemudian, berbagai pihak seperti akademisi, kemudian auditor, perusahaan, maupun stakeholder lainnya akan memberikan kesempatan untuk memberikan komentar atau masukan terhadap rancangan yang telah dibuat. Kemudian, masukan akan diperoleh
yang dimana masukan tersebut akan dibahas kembali dan juga direvisi apabila diperlukan. Jadi standar yang dihasilkan itu merupakan standar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi yang ada pada saat ini di Indonesia. Nah, setelah melalui proses tersebut, barulah standar tersebut ditetapkan secara resmi menjadi PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Begitulah alur dari proses penetapan standar akuntansi yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik, selanjutnya adalah standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebihan adalah kondisi ketika tingkat kompleksitas standar akuntansi terlalu tinggi. Hal ini berkaitan dengan peraturan yang terlalu banyak, terlalu detail, pengukuran yang rumit, pengungkapan yang berlebihan, dan kurang konsisten. Standar yang kompleks dapat membuat interpretasi penggunanya berbeda-beda dan memicu adanya ketidakpastian. Selanjutnya adalah dampak standar akuntansi yang berlebihan terhadap praktik akuntansi. Yang pertama, mempersulit penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengikuti peraturan. Yang ketiga, mempersulit pengguna laporan keuangan dalam menemukan informasi paling relevan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, meningkatkan risiko kesalahan penerapan standar. Yang terakhir, yang kelima, mengurangi efisiensi praktik akuntansi. Hal ini berkaitan dengan waktu dan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan, justru lebih banyak digunakan untuk memenuhi persyaratan teknis standar akuntansi. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan mengapa dalam akuntansi terdapat berbagai pilihan metode dalam praktiknya. Nah, standar akuntansi itu tidak selalu menetapkan satu metode yang harus digunakan oleh semua perusahaan. Hal ini karena setiap perusahaan memiliki kondisi, ukuran, dan juga jenis usaha yang berbeda. Nah, standar seperti IFRS memberikan beberapa alternatif metode agar perusahaan dapat memilih metode yang sesuai dengan kondisi dan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya metode ini, laporan keuangan diharapkan dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih relevan dan juga realistis. Selain itu, fleksibilitas dalam pemilihan metode juga diperlukan karena lingkungan bisnis terus berkembang. Perusahaan perlu menyesuaikan metode akuntansi dengan praktik bisnis yang mereka jalankan. Oleh karena itu, standar akuntansi memberikan beberapa pilihan metode yang tetap berada dalam aturan yang telah ditetapkan. Pada slide selanjutnya, ini akan dijelaskan beberapa contoh pilihan metode yang digunakan dalam praktik akuntansi. Contoh yang pertama adalah metode penyusutan aset tetap. Perusahaan dapat menggunakan metode garis lurus di mana biaya penyusutan setiap tahun sama, atau metode saldo menurun yang menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal masa penggunaan aset. Contoh yang kedua adalah metode penilaian persediaan seperti FIFO, LIFO, rata-rata tertimbang. Metode yang dipilih dapat memengaruhi nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang dilaporkan. Contoh lainnya adalah metode pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik. Dalam sistem perpetual, sistem periodik menghitung persediaan pada akhir periode, sedangkan sistem perpetual mencatat perubahan persediaan secara terus-menerus. Nah, dengan adanya beberapa pilihan metode ini, perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi operasionalnya, namun tetap harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tetap dapat dipercaya dan dibandingkan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan standar akuntansi di negara berkembang. Nah, dalam praktik global ini, banyak negara menggunakan International Financial Reporting Standard atau IFRS sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Standar ini disusun oleh International Accounting Standard Board dengan tujuan agar laporan keuangan di berbagai negara memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dibandingkan secara internasional. Namun, bagi negara berkembang, penetapan standar internasional tidak selalu dapat dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, terdapat beberapa strategi yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama adalah adopsi penuh, di mana negara langsung menggunakan IFRS tanpa perubahan. Jadi strategi ini bertujuan agar laporan keuangan mereka dapat dibandingkan dengan perusahaan di negara lain. Yang kedua adalah konvergensi standar, yaitu menyesuaikan standar akuntansi internasional secara bertahap dengan IFRS. Contohnya di Indonesia, standar akuntansi disusun dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan secara bertahap dikonvergensikan dengan IFRS. Strategi ketiga adalah adaptasi standar, yaitu menggunakan IFRS sebagai dasar, tetapi melakukan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi ekonomi, regulasi, dan juga praktik bisnis di negara tersebut. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan penyesuaian yang diperlukan dalam penerapan standar akuntansi di negara berkembang.
Nah, meskipun standar internasional memiliki banyak manfaat, tetapi penerapannya tuh sering menghadapi kendala. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana tidak semua akuntan dan juga auditor memiliki pemahaman yang mendalam mengenai standar internasional. Tantangan yang kedua adalah infrastruktur dan sistem akuntansi yang belum memadai, terutama pada perusahaan kecil dan juga menengah yang masih memiliki pelaporan sederhana. Selain itu, terdapat juga perbedaan kondisi ekonomi dan juga regulasi antara negara berkembang dan juga negara maju, sehingga beberapa aturan dalam standar internasional tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal. Yang terakhir adalah biaya implementasi yang cukup tinggi, karena perusahaan perlu melakukan pelatihan, memperbarui sistem akuntansi, dan juga menggunakan jasa konsultan profesional. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian seperti meningkatkan pendidikan dan juga pelatihan di bidang akuntansi, menerapkan standar secara bertahap, menyesuaikan regulasi nasional, serta memperkuat lembaga pengawas dan profesi akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.